bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan lanjutkan materi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk minggu ini kita masuk di materi bagian B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu diawali dengan adanya pembentukan PPKI. Nah, sebelum masuk dengan pembentukan PPKI, sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa Jepang ada membentuk lembaga atau badan yang disebut dengan BPUPKI. BPUPKI ada melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Dan sidang terakhir itu adalah berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Nah, setelah berakhirnya masa sidang BPUPKI, maka dibentuklah sebuah badan yang disebut dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Rinkai. PPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Bertepatan juga pada hari itu dibubarkannya BPUPKI. Nah, PPKI bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu tentang ketatanegaraan, penyerahan kekuasaan Jepang kepada Indonesia. Nah, pada tanggal 8 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Widido-Diningrat datang ke kota Dalat di Vietnam dengan tujuan untuk membicarakan peresmian pembentukan PPKI. Dan keesokan harinya, tanggal 9 Agustus 1945, Marsekal Terauchi meresmikan pembentukan PPKI yang dihadiri oleh 3 tokoh tersebut yang Ibu sebutkan tadi. Nah, PPKI memiliki 21 orang anggota sudah di dalam ketua dan wakilnya. Siapa-siapa saja anggota yang 21 orang itu, yaitu Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, kemudian Supomo sebagai anggota, KRT Rajiman Widido-Diningrat, RP Suroso, Sutarjo, Kyai Abdul Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Pangeran Surojo Hamijojo, Pangeran Purbojo, Muhammad Amir, Abdul Mahfar, Tengku Muhammad Hasan, Samratulangi, Andi Pangerang, H. Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Johannes Latuhari, Yap Juan Bing. Tetapi tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan PPKI ditambah 6 orang lagi. Jadi secara keseluruhan jumlah keanggotaan PPKI itu adalah berjumlah 27 orang. Nah, tanggal 9 diresmikan. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi melantik secara simbolik seluruh anggota PPKI. Tapi hanya saja secara simbolik itu yang dilantik pada saat itu adalah hanya 3 orang yang hadir pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian KRT Rajiman Widido-Diningrat. Nah, setelah peresmian, setelah pelantikan secara simbolik, maka keesokan harinya, yaitu tepat pada tanggal 13 Agustus 1945, ketika tokoh tersebut kembali ke tanah air. Setelah sesampainya mereka di tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945, terdengar berita kekalahan Jepang pada Perang Pasifik Timur Raya ternyata diketahui oleh golongan muda. Sehingga golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain daripada itu, golongan muda juga berpendapat bahwa PPKI itu adalah organisasi atau badan bentukan Jepang.
Namun golongan tua menolak keinginan daripada golongan muda dengan alasan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus melalui PPKI. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah penculikan yang dilakukan oleh golongan muda yang pada saat itu dilakukan oleh Adam Malik dan Khairul Saleh terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada pukul 4.30 dini hari yang dibawa ke Rengas Dengklok di Kerawang. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mendesak segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, akibat dari kejadian tersebut, maka terjadilah sebuah kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah adanya kesepakatan antara golongan muda dengan golongan tua, maka segeralah disusun naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi berlangsung pada pukul 2 sampai dengan pukul 4 pagi tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan di kediaman Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik pada pagi hari di kediaman Soekarno. Kemudian bendera merah putih ternyata telah dipersiapkan, dijahit oleh Ibu Fatmawati jauh-jauh hari sebelumnya. Karena berdasarkan prediksi golongan muda, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan berlangsung pada tanggal 16 Agustus. Sehingga pada tanggal 15 Agustus Ibu Fatmawati sudah menjahit bendera merah putih. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah itu, setelah dirayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta menerima informasi dari para tokoh yang berasal dari wilayah timur tentang protes isi daripada Piagam Jakarta yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia. Apa isinya? Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, Muhammad Hatta mengajak beberapa tokoh untuk mengadakan rapat sebelum PPKI akhirnya mengadakan persidangan yang pertama. Siapa-siapa saja yang mengadakan rapat yang pertama adalah Muhammad Hatta, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Tunku Muhammad Hasan, Kahawasid Hasim, dan Mr. Kasman Singomejo. Mereka mengadakan rapat untuk membicarakan tentang usulan daripada para tokoh yang berasal dari timur. Dan hasil rapat tersebut adalah mengganti kalimat
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah rapat tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Dan di dalam sidang yang pertama tersebutlah diucapkan atau disampaikan kembali tentang perbaikan kalimat tersebut, yaitu kalimat yang Ibu sebutkan tadi, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, ada 3 hasil sidang mereka. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan membentuk lembaga atau badan Komite Nasional Indonesia. Baiklah nak, sampai sekian materi kita mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu sama halnya juga seperti ketika BPU PKI sedang mengadakan perumusan-perumusan. Banyak proses yang dilalui, banyak tahap yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh bangsa kita pada saat itu. Nah, kesimpulannya adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu dilakukan oleh PPKI. Apa itu PPKI? Yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga dengan Dokuritsu Junbilingkai. Penetapannya terlaksana pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sampai di sana, jika ada pertanyaan, boleh kamu sampaikan melalui WA dengan cara kamu terlebih dahulu menyebutkan nama dan kelas, dan biasakanlah berbahasa yang sopan ketika ingin menyampaikan sesuatu hal. Atau kamu boleh bertanya melalui WA grup kelas kamu masing-masing. Jika pertanyaan kamu agak lama kami balas, Bapak atau Ibu yang balas, itu berarti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan teman kamu yang lain sedang kami balas. Oke, sampai sekian pertemuan kita. Nah, sampai bertemu di minggu depan. Salam sehat dan sampaikan salam kasih kepada orang tua kamu.